Ibu Kepala SDN Sumber Daya 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Sumber Daya 2 serta mahasiswa KKN. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan aksi nyata atau diseminasi budaya positif di UPTD Satuan Pendidikan SDN Sumber Daya 2. Ini merupakan pengembangan tugas dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 di Kabupaten Jember. Namun untuk sebelum memulai kegiatan ini, saya mohon untuk kepada Ibu Kepala SDN Sumber Daya 2 peristiwa ini untuk membuka dan memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semua masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Dewan Guru SDN Sumber Daya 2. Jadi pada pagi hari ini kita semua mendukung support kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Agil Ari Wibowo selaku CGP di Angkatan 11 di Kabupaten Jember. Pagi ini kita melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya yakin ini tentunya akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Diseminasi itu adalah perluasan pengetahuan, perluasan inovasi, perluasan hal-hal yang positif. Baik itu kepada Pak Agil sendiri, teman-temannya yang ada di Sekenda Sumber Daya 2, juga siapapun yang mengalami, yang menjalani diseminasi ini. Saya yakin dengan adanya kegiatan ini pasti membawa energi positif nantinya pada saya, dengan semuanya, sehingga akan membawa inovasi baru di SDN Sumber Daya 2. Saya yakin itu. Mari kita bersama-sama mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Agil Ari Wibowo. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul memenuhi tugas yang dibebankan kepada Pak Agil dan membawa hasil yang istimewa. Amin. Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agil dengan lolosnya menjadi CGP Angkatan 11. Saya berharap di sekolah ini akan semakin membawa kebaikan, membawa ke arah perubahan yang lebih maju, baik segi akademik maupun non-akademik, segi budaya positif dan lain-lainnya. Saya yakin itu bisa dilakukan di tempat ini. Syukur alhamdulillah, mungkin Pak Agil nanti bisa mempromotori sehingga akan ada perkembangan yang lebih signifikan. Saya kira itu saja. Salam pembuka dari kami, salam semangat, salam terus bergerak dan menggerakkan. Semoga ini menjadi sesuatu yang betul-betul membawa manfaat, barokah untuk kita semuanya dan anak-anak semuanya. Amin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata diseminasi budaya positif di UPTD Sati SDN Sumber Daya 2 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekarang sesi selanjutnya adalah langsung ke materi dari Bapak Ibu supaya mengefisienkan waktu. Nah, terkait budaya positif ini, Bapak Ibu
kenapa kok perlu didiseminasikan seperti itu? Karena di dalam modul CGP 1.4 ini sebenarnya sangat panjang untuk diseminasi untuk materi budaya positif. Jadi budaya positif ini perlu alasannya karena pertama ini tidak hanya untuk guru berat tetapi juga untuk semua guru agar menerapkan budaya positif tersebut dan nantinya akan berimbas kepada murid agar memiliki sikap-sikap yang positif sehingga terciptalah lingkungan yang positif dan menjadi suatu budaya yang positif seperti itu. Namun sebelum menginjak materi, saya ingin adakan game sebentar biar semangat gitu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! Ya, terima kasih. Nah ini ada game sedikit yaitu gamenya game sebentar ya, namanya Yuk Senyum selama 30 detik. Karena ini terkait dengan budaya positif, saya ingin membawa aura positif ini dalam kegiatan diseminasi ini kira-kira untuk senyum selama 30 detik. Nah, saya mohon untuk kepada Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Nah, saya ikut dan apa? Dan sekarang saling berhadapan dengan teman satu bangkunya ya teman. Coba, ayo. Sudah ada teman, dulu. Ya, ini tujuannya supaya tersenyum. Ini belum mulai sudah ketawa dulu. Belum mulai, ya. Ya, nanti di hitung ketiga senyum ya. Coba lihat wajah temannya, boleh, tapi tangan sedikit resikonya. Coba, lihat wajah temennya, jangan lihat bibirnya, jangan lihat yang lain-lain ya. Lihat. Ayo lihat temennya dulu sebentar. Nah, nanti hitungan ketiga senyum ya. Ini bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kalau misalkan jenuh, murid-murid jam terakhir itu jenuh, bingung ngasih ice breaking, tapi ini simpel sederhana saja ya. 1, 2, 3, senyum, tarik wajahnya, senyum. Ayo, sebentar lagi masih. Senyum, ayo senyum. Yang ikhlas dong, yang dulu senyum. Ya, terima kasih Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk jenengan semua. Ya, lanjut ke materi ya Bapak Ibu. Untuk terkait budaya positif, langsung sedikit narsis ya. Kalau mendengar kata positif atau budaya positif, kira-kira yang terlintas di pikiran jenengan apa nih? Nah, apa bukan? Suatu kebaikan. Boleh. Ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru yang berkenan untuk menyampaikan pendapatnya. Pak Guru PJOK mungkin kalau terkait budaya positif, jenengan apa yang ada di pikiran jenengan kira-kira? Perilaku positif. Budaya yang baik, boleh. Senyum nanti ya. Senyum itu termasuk positif. Lama ya. Kita lanjut ke materi terkait budaya positif. Nah, seorang guru itu diharapkan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti terkait budaya positif itu. Antara lain ini yang dipelajari di modul 1.4 CGP. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari disiplin positif. Ini konsep inti yang mungkin nanti kita terapkan atau kita aplikasikan di sekolah supaya tercipta suatu budaya positif. Lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum untuk nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada makna kata disiplin. Kata disiplin itu berasal dari kata atau bahasa Latin artinya belajar atau disiplina ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan
dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini berubah ya Bapak Ibu. Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, karena bukan dengan apa yang kita hargai atau yang sesuatu yang ingin kita capai dengan tujuan mulia tersebut, tapi karena tidak nyaman sehingga kita harus disiplin. Itu perubahan makna yang ada di budaya kita. Nah ini tujuannya adalah mengubah paradigma tersebut. Nah ini ada paradigma, namanya paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Itu pertanyaannya. Apakah bisa kira-kira kita mengontrol seseorang? Nah, kalau dalam stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kalau dengan teori kontrol yang akan paradigmanya kita ubah adalah kita berusaha bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Setiap orang itu berbeda dengan orang lainnya. Dalam stimulus respon juga perilaku buruk itu dinilai sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruk atau baik memiliki tujuan. Nah, dalam stimulus respon juga orang bisa mengontrol saya, bahkan saya bisa mengontrol mas lain. Tapi dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri, diri Anda sendiri. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan pada saat bukan gagal, dilakukan pemaksaan saat bukan itu gagal. Tapi kalau teori kontrol dia itu mengadakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi model berpikirnya kalau stimulus respon itu adalah menang kalah, satu menang satu kalah. Tapi kalau teori kontrol menang dan menang, artinya apa? Win-win solution. Kalau kita sebut istilah sekarang adalah win-win solution. Jadi semuanya saling menang, dapat perbaikan masing-masing. Nah kita lanjut untuk dalam paradigma ini nanti kita terapkan dalam disiplin positif dulu. Nah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Kalau tadi disiplin pengertiannya sudah adalah belajar ya. Tapi kalau disiplin positif ini lain dulu. Disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi ada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai yang baik atau kebajikan yang Bapak Ibu yakini, misal contohnya keadilan Pak, kejujuran, ya itu adalah nilai kebajikan yang jenengan yakini. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia menyampaikan pendapatnya apa terkait nilai kebajikan yang jenengan yakini sebagai seorang diri pribadi manusia, pasti punya nilai kebajikan yang dia yakini masing-masing ya. Ada yang berkenan untuk menyampaikan pendapatnya, mohon. Gimana Pak Antari? Ya. Percaya kepada Tuhan yang sama. Percaya kepada Tuhan terus. Ada yang lain? Yang jenengan yakini? Nah, oke, masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Kita lanjut kalau begitu. Terkait nilai kebajikan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Jadi bukan disiplin karena takut sesuatu, karena menghindari hukuman. Jadi lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi yang dengan yakini. Jadi bukan karena paksaan ya. Nah ini bagaimana disiplin diri ini membuat murid ini sebenarnya tidak hanya diterapkan ke murid, guru pun juga bisa. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, jadi dari dalam dirinya, bukan dari paksaan ataupun pujian, mengharap pujian ataupun karena takut dihukum. Jadi itu inti dari disiplin positif. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan agama maupun latar belakang. Seperti Pak Azali bilang tadi, percaya kepada Tuhan itu termasuk salah satu nilai kebajikan yang dia yakini. Nah, tapi di sekolah karena perlawannya terhadap siswa, maka yang kita pakai nilai kebajikan adalah
nilai pada dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 5 itu. Ini ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai yang diyakini Pak Asari tadi, kemudian mandiri, bentuk pendidikan global, bergotong royong, kreatif, dan berkreatif. Sebenarnya nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Ada rasa empati dan lain sebagainya. Cuma kita melakukannya adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila. Dan ini saya kira banyak masuk di dalam sini ya, termasuk empati dan lain sebagainya, masuk di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada semangat dulu itu. Kita lanjut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu motivasi internal dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Gossan pada tahun 1998. Kemudian, terkait dari motivasi intrinsik, ada teori motivasi, ada penghargaan dan restitusi. Apa sih teori motivasi? Apa itu penghargaan dan restitusi? Nanti kita perdalam lagi pada selanjutnya, pada slide selanjutnya. Tapi sebelumnya ini minta pendapatnya jenengan semua, mohon untuk berkomentar ya. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, nanti disimpan dulu jawabannya ya. Kita simpan, kita tampung. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Ibu? Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Jumpi tidak setuju. Ada yang setuju? Pak Lendra setuju. Yang lain? Tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding hukum. Setuju atau tidak? Pak Joko tidak setuju. Kembali sama yang tadi. Iya, ini kembali kita tentukan ke disiplin. Betul sekali Pak Joko. Ada yang lain? Setuju? Setuju lebih? Tidak. Tidak setuju. Membuat anak merasa bersalah, membuat dampak lebih ringan dibanding hukum. Nah, mari kita jawaban dengan simpan di dalam nanti direfleksikan sendiri ya. Ini kita bahas satu persatu mulai dari motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut dosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi yang latar belakangi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan konsumen. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri karena dengan nilai-nilai yang mereka bicarakan. Bapak Ibu, dari 2 poin ini semuanya adalah faktor eksternal, artinya bukan dari dalam diri siswa atau dalam diri manusia ya. Karena ada faktor luar yang mempengaruhi. Sementara yang poin ketiga adalah dari faktor dalam. Nah, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ini terkait pertanyaan tadi, penghargaan ya. Apakah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Nah, ternyata ada suatu riset yang menyatakan dari Alficon bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman loh. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang dari pemberian penghargaan tersebut antara lain seperti ini. Kenapa kok dibilang penghargaan itu menghukum? Dampaknya adalah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan itu bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Kemudian ada penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu mematikan kreativitas.
Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini penjelasan terkait hal tersebut. Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Namun jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi kepada orang yang sama, maka akan tergantung orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalam diri. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa ada hal baik yang telah kita lakukan. Jadi motivasi intrinsiknya itu menjadi hilang. Kemudian lagi terkait penghargaan itu adalah tidak efektif. Kenapa bisa penghargaan atau tidak efektif? Satu penghargaan adalah suatu seperti ini, Bapak Ibu, bisa dibaca. Jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan tersebut kepada orang tersebut jika ingin orang tersebut berperilaku sama seperti yang kita inginkan. Jadi sehingga tidak efektifnya di situ. Kemudian merusak hubungan. Kenapa kok penghargaan itu merusak hubungan? Ya, penghargaan itu menciptakan persaingan di kelas dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Makanya sekarang di sekolah-sekolah itu tidak ada rankingan karena penghargaan tersebut itu merusak hubungan. Ini yang paling atas adalah ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka besar kemungkinan itu ada yang ini, ya. Sehingga sebagian mereka itu tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu kemungkinan besar secara teori seperti itu dan sudah dibuktikan dengan riset yang telah dilakukan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi di situ dapat berusaha hubungannya di situ. Kemudian mulai kesempatan seterusnya nanti bisa saya bagikan di grup untuk materinya ini. Nah, yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum kenapa? Karena mereka tidak mendapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka itu yang mendapat ranking 2 itu akan merasa terhukum. Karena saya kok sudah belajar mati-matian cuma dapat ranking 2, merasa terhukum karena hanya mendapat ranking 2. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dan berdasarkan teori kontrol tadi, kita itu tidak bisa mengendalikan perilaku seseorang. Kita hanya bisa mengendalikan perilaku kita itu seperti apa. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai suatu hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Anda ingin penghargaan, tapi ternyata tidak dapat. Anda akan menyalahkan diri sendiri. Itu besar kemungkinannya seperti itu. Selanjutnya, kalau penghargaan tidak boleh, maka seperti apa penerapannya di sekolah? Kita bisa membentuk suatu program kebajikan atau apresiasi, Bapak Ibu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingatkan bahwa ada beberapa hal. Berikan pengakuan itu secara khusus, jadi bukan saat banyak orang, banyak siswa diberikan penghargaan, karena itu bisa merusak hubungan, bisa tidak efektif, bisa dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian berikanlah secara pengakuannya itu secara pribadi untuk menjaga bahwa apresiasi ini bukan menjadi sebuah hukuman. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid. Jadi bergantian, semua murid itu diberikan pengakuan atas kemampuannya masing-masing karena semua murid itu sekali lagi adalah unik. Dia memiliki kemampuan dan kreativitas yang berbeda-beda. Jadi diberikan apresiasi secara bergantian. Lalu beri pengakuan secara konsisten dan setelah bergantian itu berikan secara konsisten dan fokusnya pada proses. Selanjutnya, nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan kita ingin memberikan apresiasi bentuk kebajikan tadi, itu harus mengandung unsur nilai kebajikannya yang kebajikan universal yang ingin kita terapkan. Seperti kalimat seperti ini, harus ada pembukanya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ada pembukanya, kemudian ada nilai kebajikan yang ingin dituju dan situasi saat itu. Contohnya, misalkan pada saat ada murid yang menolong temannya, kita bisa memberikan apresiasi. Kemarin Pak Guru perhatikan, saya Pak itu hebat sekali kan. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, seperti itu misalkan ya. Jadi karena
sekali lagi penghargaan itu bisa jadi menjadi sebuah hukuman. Kita menerapkan apresiasi kebajikan, artinya ada nilai kebajikan yang kita terapkan dalam kalimat tersebut. Saya menghargai kepedulianmu. Di sini nilai kebajikannya adalah kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau kita ucapkan terima kasih juga. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Berarti di sini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab pada saat kamu memutar tas yang berserakan di lantai. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kita lanjut biar cepat. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Nah, sebelum kita masuk untuk apa sih hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, ini ada beberapa pertanyaan. Menurut jenengan ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena kita terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi menurut jenengan? Hukuman. Oke. Jadi ya, konsekuensi. Konsekuensi menurut Pak Asari. Pak Joko hukuman. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi Budi. Hukuman menurut Guru Simpi dan Asaru. Konsekuensi Bu KS. Oke, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Setuju hukuman semua? Ya. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 4 konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Konsekuensi. Setuju? Setuju. Lalu nomor 5, bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya? Setuju? Oke, betul. Kemudian nomor 6 ya, meminta murid tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Meminta murid tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Oke, hukuman ya. Nanti kita lihat jawabannya bareng-bareng. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah ini Pak Sahrul ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena takut terlambat 10 menit untuk pelajaran berikutnya. Gimana pelajaran? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman nih. Hukuman. Nah. Oke. Tadi ini apa? Hukuman. Konsekuensi. Nah, coba kita cek. Ternyata ini konsekuensi. Kenapa? Karena berkaitan dengan pelajaran PJUK. Lari itu kan termasuk pelajaran PJUK. Ya, ternyata bukan hukuman, ini malah konsekuensi karena berkaitan dengan pelajaran PJUK. Nah, apa sih hukuman atau konsekuensi? Ini rambu-rambu saja saya perhatikan. Nah, untuk hukuman itu mengacu pada identitas gagal kepada anak. Jika diberikan hukuman, anak sebelum akan mengalami identitas gagal. Tapi kalau identitas sukses berupa disiplin nanti, itu berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi, tapi tidak sampai menyakitkan ya. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan restitusi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin waktu kecil dulu pernah ingat dihukum gurunya sampai sekarang masih ingat. Pernah? Ya, dihukum apa? Nah, jangan dulu sering karena ini hukuman itu jangka panjang akan diingat terus sama anak. Bahkan kalau hukumannya itu sampai membuat anak itu malu di depan kelas itu bisa berakibat fatal. Ya udah biasa. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut terkait restitusi, terkait anak-anak yang nakal itu bagaimana. Itu ada segitiga restitusi nanti dulu ya. Kita bahas dulu. Korban itu mendapatkan keadilan dulu. Jadi korban yang misalkan ada anak berantem atau anak yang mengejek temannya, terus yang mengejek dihukum, maka yang korbannya mendapat keadilan. Tapi kalau disiplin konsekuensi, maka korbannya bisa diabaikan. Korbannya dibiarkan dulu. Kita fokus kepada anak yang bermasalah itu untuk diberikan konsekuensi.
Nah, bedanya apa dengan restitusi? Nah, restitusi korban mendapatkan ganti. Gantinya apa? Bisa berupa permintaan maaf, bisa berupa bukan maksudnya ganti kepada korbannya ya. Bisa minta maaf kepada korbannya, bisa tidak mengulangi lagi, atau bahkan menjadi lebih rukun kepada korbannya. Selain itu juga mendapatkan ganti di sini maksudnya anak-anak itu menjadi karakter yang lebih kuat saat kembali kepada kelompoknya. Dia karakternya dikuatkan melalui kegiatan restitusi. Nah, selanjutnya adalah murid. Kalau hukuman, murid itu anak akan tersakiti, atau anak atau murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak hanya dibuat tidak nyaman saja, jadi bukan tersakiti tapi tidak nyaman. Contohnya misalkan anaknya datang terlambat, kemudian pas pelajaran, nah konsekuensi kalau dihukum kan lain. Kalau ada konsekuensi, kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat? Iya Pak, nanti saya istirahat akan mengejar ketertinggalan pelajaran saya. Seperti itu misalnya, itu adalah konsekuensi. Kemudian untuk restitusinya, murid akan mendapatkan penguatan. Restitusi akan kita bahas lebih lanjut nanti. Masalah ini dulu. Nah, kemudian perilakunya, kalau hukuman itu pasif agresif akan meningkat. Kalau anak sering dihukum, pasti anak-anak itu akan sering lebih pasif agresifnya akan meningkat. Sementara kalau konsekuensi hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dan restitusi itu masalah yang terjadi itu bisa terpecahkan. Ya itu nanti itu kasus ada Pak coba ya. Udah dihukum tetap aja ini. Nah ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Hukuman itu gitu. Kalau muridnya tidak takut ya tidak akan berjalan. Lalu kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman yang selanjutnya itu berlaku identitas gagalnya yang seperti ini. Identitasnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Setelah di luar ya sudah, peraturannya tidak dianggap karena itu hanya peraturan di sekolah. Tapi kalau konsekuensi itu dapat membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian kalau restitusi itu fokusnya kan pada pemecahan masalah, sehingga dalam jangka yang panjang itu dapat berdampak bagus pada pribadi murid. Untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Tapi kalau konsekuensi pertanyaannya nanti lain, apa peraturannya? Kita bertanya kepada murid seperti itu. Mampukah kamu mampu melakukannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus diucapkan terima kasih. Kalau restitusi kita akan benturkan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati dalam keyakinan kelas nantinya ya Bro. Apa yang kamu yakini, nah, itu dibenturkan di situ. Atau apa yang sudah kita yakini bersama di kelas, kalau murid melanggar peraturannya ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira seperti itu restitusi itu. Lalu untuk hukuman identitas gandanya itu murid akan membenci peraturan. Tidak ada murid yang suka peraturan. Kalau sering dihukum, tapi kalau mendapat konsekuensi, murid itu akan menghormati peraturan. Tapi kalau dilakukan restitusi ini kan tawaran sebenarnya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah dampaknya tentu saja negatif, tapi kalau konsekuensi itu netral, kalau hukuman tadi negatif, konsekuensi netral. Kalau restitusi itu dampaknya positif. Jadi kira-kira seperti ini. Restitusi itu menciptakan kondisi, karena tadi kita bahas banyak sekali restitusi itu ciri-cirinya seperti itu, bahwa restitusi itu pengertiannya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, kata kuat di sini maksudnya kuat dalam arti karakternya ya. Setelah dilakukan restitusi dia akan kembali menjadi karakter yang lebih kuat. Tenaga kuat. Karakternya Bapak. Nah, apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Jadi murid nanti kita ajak untuk mencari solusinya atas masalah yang mereka lakukan dan membantu murid untuk berpikir nanti kamu ingin menjadi seperti apa dengan tujuan mulia berdasarkan keyakinan-keyakinan atau nilai kebajikan yang mereka yakini bersama dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lanjut.
Nah, terkait dengan motivasi dan juga restitusi tadi ada namanya keyakinan kelas atau sekolah terkait dengan nilai kebajikan. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Ya. Kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu kira-kira? Ada yang berikan pendapat? Kalau peraturan cenderung hukum. Kalau peraturan cenderung hukum baru. Oke. Keyakinan. Kalau saya kan kata-kata yang bagus kan sudah sepakat. Ada konsekuensinya. Oh gitu. Kalau kesepahaman ada konsekuensinya gitu. Jadi kita apa namanya itu merupakan. Mau pakai ini Pak? Namanya akan menjadi apa namanya kita konsekuensi yang akan terjadi jika apa namanya sesuatu yang tidak berjalan pada tempatnya, apapun itu tidak bahas pada saat awal pembelajaran, sehingga mereka tidak akan merasa tersakiti atau terpukul karena kita tahu konsekuensinya kalau dia melanggar ada suatu hal dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang sudah disepakati pada saat kita melakukan pemahaman bersama. Oh iya, bagus. Berarti Pak Joko membuat namanya adalah kesepahaman gitu. Ada konsekuensi yang akan diterima oleh siswa jika melanggarnya. Nah, kira-kira Pak Joko bisa bercerita, boleh bercerita sedikit ya Pak Joko terkait kesepahamannya itu kalimatnya seperti apa gitu, mungkin bisa ceritakan. Ya contohnya kan, Ya contohnya. apa namanya pada saat awal pembelajaran kita bahas tuh apa namanya kita kan tidak kita kan memotret pelanggaran itu kan sudah beberapa waktu kayak siswa terlambat, siswa sudah membawa buku yang saat hari itu dia harus bawa, hal seperti itu kita akan bahas bagaimana anak-anak jika seperti ini termasuk saya pun ya dihukum kalau memang kita salah. Sama di dalam kelas itu kita menjadi contoh, bukan kita merasa yang paling benar karena kita seorang guru didik, enggak. Jadi kalau salah dia juga harus konsekuensi dengan kesalahan itu. Oh iya. Betul. Berarti tentang konsekuensi ya. Kalau konsekuensi bagus sudah bagus. Berarti kalau kita sudah mulai menerapkan menuju ke arah keyakinan kelas gitu. Saya juga seperti itu. Cuma kalau konsekuensi itu berarti masih masuk ke teori stimulus respon yang mendekati ke teori faktor. Nah nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas tapi lebih lanjut seperti ini terkait teori keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid seperti yang dibilang oleh tadi ya, kesepakatan itu sudah menuju ke keyakinan kelas. Kesepakatannya seperti apa sih kesepakatannya ya? Ini nanti permisi ya saya buatkan contohnya. Nah anak-anak diberikan kertas, artinya kertas sticky note ya, untuk menuliskan peraturan-peraturan yang ada di kelas ini. Silahkan dituliskan semua, misalkan tidak membuang sampah di sembarangan, dilarang harus memakai sepatu saat pelajaran, misalkan tidak membuat gaduh, tidak mengejek temannya, tidak mengolok-olok. Nanti kita tempelkan semua punya anak-anak itu, kemudian kita pilih kira-kira mana yang sesuai, yang sama itu kita kelompokkan, yang mirip lah, yang sama kita kelompokkan, kemudian kita ubah ke kalimat positif. Kalau tidak itu kan dianggap masih kalimat negatif. Kalimat positifnya misalkan tidak membuang sampah, berarti kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Tidak mengelola temannya, berarti kalimat positifnya gimana? Nah, seperti itu. Nanti anak-anak kita ajak untuk membuat kalimat positifnya. Mungkin di kelas 1, 2, 3 agak sulit diterapkan ya. Nanti agak berbeda penerapannya. Nah, nanti setelah dituliskan ditempel lagi sebagai suatu. Jadi yang ditulis anak-anak pertama tadi adalah peraturan kelas, kemudian yang selanjutnya menjadi kalimat positif itu menjadi kalimat positif yang bisa digunakan Pak Joko sebagai kesepakaman ya, kesepakatan tadi. Nah setelah kesepakatan tersebut semua kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang bagaimana sih? Ini contohnya ya. Kalau sudah jadi keyakinan kelas, nanti kita buatkan poster keyakinan kelas yang ditempel itu dan ditandatangani oleh anak-anak. Boleh tanda tangan, boleh cap.
jempol atau cap jarinya. Nah, dalam penerapannya ini nanti anak-anak itu tidak hanya sehari 2 kali paham sudah, itu terus atau paling nggak di 1 minggu saat pelajaran kegiatan pembelajaran itu didedikasikan untuk memperdalam tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini isinya berupa nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi dari karyawan positif kita kumpulkan yang sepemahaman atau yang serupa, misalkan kita turunkan menjadi suatu nilai kebajikan yang ada di kelas ini nanti. Lalu setelah ditandatangani, yaitu tadi kita harus senantiasa mengingatkan kepada anak-anak untuk tentang keyakinan kelas tersebut didedikasikan seminggu misalnya. Tapi kalau belum cukup, bisa setiap jam pelajaran atau awal mulai pelajaran kita ingatkan tentang keyakinan kelas tersebut. Nah, memang susah. Kemarin ada kejadian juga anak-anak itu tidak sopan kepada kakak ini dari kelas saya sendiri ini ya. Kemudian saya tanyain sama anak itu, dapat laporan dari temannya, dari yang perempuan. Besoknya saya tanyain anak-anak untuk dilakukan restitusi dan mereka mengajukan diri untuk meminta maaf kepada kakak-kakaknya, lalu tidak mengulanginya lagi karena seperti itu. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Cuma memang harus senantiasa kita ingatkan terkait kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Ya, boleh. Berarti kenapa kok Pak Asari ini ya, yang rumahnya dekat sini kenapa? Berarti berarti ya, keyakinan sekolah berarti ya. Ini terkait motivasi ya, Pak. Termasuk saya juga kadang terlambat juga ya. Itu saya akui, itu terkait motivasi intrinsik tadi, motivasi internal. Jadi saya tidak masuk juga ya. Gimana? Saya tidak masuk juga. Siapa? Ya, ini tadi terkait motivasi intrinsik. Apakah atau internal atau dia kalau bahasa saya kira tidak takut terhadap hukuman tadi ya, tidak mengharapkan dia atau hukuman. Tapi motivasi intrinsiknya perlu ditingkatkan. Maksud saya sendiri, kita namanya disiplin tadi kan artinya adalah belajar Bapak Ibu ya. Jadi namanya belajar itu tidak harus langsung bisa, ya bertahan. Saya sendiri juga mengalami pasti banyak kurangnya. Kita harus belajar. Yang penting itu tadi mengembangkan motivasi intrinsik atau internalnya. Jangan sampai karena saya tidak dapat belajar, saya takut nanti UKS marah gitu misalnya. Dan seperti itu. Kemudian kita bisa menerapkannya itu. Nah, oke, kita lanjut ya, Mbak. Berarti kita ubah ya, ini dari diri hukum ya. Gimana? Ya, tujuan dari budaya positif ini mengubah image guru yang buruk dari paradigma lama ke paradigma baru dari kontrol tadi ya. Bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang, tidak bisa kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, seperti itu ya. Oke, bahwa setiap kesalahan itu bukan sesuatu yang buruk tapi suatu pembelajaran seperti tadi. Nah, kita lanjut ya. Setelah itu keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang berisi kebajikan yang universal tadi, nilai-nilai kebajikan yang seperti Pak Asari bilang percaya pada Tuhan. Nah itu ada lagi jujur, adil, misalnya seperti itu. Yang mudah diingat dan dipahami diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Memang mudah diingat dan dipahami, tapi harus selalu dipahamkan kepada siswa itu kuncinya. Ini contoh dari peraturan yang kita turunkan menjadi keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Misalnya siswa menuliskan seperti itu. Berarti keyakinan kelas yang dituju adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan menggunakan narkoba, maka keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker, ini bisa kesehatan, bisa keselamatan dan sebagainya. Jangan lari di kelas dan di koridor, ini untuk keselamatan dan keamanan ataupun kebahagiaan. Nah, dari peraturan kelas tadi yang sudah disebutkan tadi kan peraturan kelas yang diberikan anak-anak kita turunkan menjadi keyakinan kelas.
Kalau setiap kelas menerapkan keyakinan kelas ini secara berkelanjutan, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif ini diharapkan semakin hari akan tercipta budaya. Budaya itu sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau kebudayaan atau kebiasaan dari anak-anak, misalkan saling hormat dan sebagainya, saling menyayangi, bersikap sopan, itu nanti akan menjadi budaya yang positif. Nah, lanjut ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan sekolah atau kelas yang saya buat di kelas 6. Contohnya satu ya. Kita ambil satu aja ya. Misalkan tertib. Nah, anak-anak kemarin itu tertib itu yang seperti apa sih waktu menuliskan peraturan? Ternyata katanya memakai seragam sesuai ketentuan. Ada yang memakai sepatu saat jam pelajaran, tidak kotean, katanya dia menuliskan seperti itu. Jadi kita turunkan menjadi satu kata yaitu tertib. Nanti kita selalu diskusikan sama anak-anak yang tertib itu yang seperti apa, yang kamu tuliskan kemarin itu yang seperti apa. Nah, itu setiap mulai pelajaran bisa kita terapkan satu atau dua keyakinan kelas yang kita matangkan terus secara bergantian agar anak-anak paham tentang kayak nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, untuk siswa kelas 1 mungkin ya yang agak berbeda. Nah, ini untuk kelas 1 mungkin keyakinan kelasnya bisa dituliskan seperti ini supaya lebih anak-anak lebih paham. Setiap anggota kelas perlu belajar, nanti bisa diterapkan di kelas 1. Belajar itu gini loh anak-anak seperti itu ya. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Dan ini tidak hanya sehari 2 hari, harus terus menerus digaungkan saat misalkan mulai awal jam pelajaran atau mau mengawali pelajaran atau jam terakhir pun bisa untuk mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelas. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, lanjut ya, masih agak lama ini. Kita meeting dulu biar semangat. Minta tolong untuk berdiri semua ya. Sekali lagi. Nah, ini gamenya namanya, mohon maaf ada yang orang tuanya atau kerabatnya namanya Pak Budi ada? Dan aman betul? Ada nggak? Aman ya, pakai Pak Budi ya. Ya Pak Budi ya. Pak Budi berkata, kalau saya bilang Pak Budi berkata, maka ikuti apa yang saya lakukan ya. Misalkan Pak Budi berkata, angkat tangan kanan, berarti angkat tangan kanannya. Tapi kalau tidak ada Pak Budi berkata, jangan dilakukan. Pak Budi berkata, angkat tangan kanan. Nanti yang kalah tetap berdiri, tidak boleh ikut lagi. Turunkan. Nah, tidak ada kata Pak Budi ya. Ayo, tetap berdiri. Ayo, Pak Budi berkata, angkat tangan kiri. Tangan kanannya tetap di atas. Ya, tangan kanannya tetap di atas. Nah, Pak Budi berkata, turunkan kedua tangan. Pak Budi berkata, tangan kanan pegang kepala. Pegang pundak. Nah, terus Pak Budi berkata, tangan kiri pegang pundak. Turunkan. Oke, terakhir Pak Budi berkata, turunkan. Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, yang tepuk tangan berarti kalah ya. Belum ada Pak Budi ya. Sekarang Pak Budi berkata, silakan kembali, permainan selesai. Pak tepuk tangan semua tadi. Gagal semua ya. Nah, semangat Pak Budi, Bapak Ibu. Masih semangat? Oke, kita lanjut dengan beberapa materi lagi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhannya ya. Nah, ada pernyataan seperti ini, Bro. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini bersama atau melanggar peraturan itu disebabkan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa setiap hal yang dilakukan itu ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar
tersebut. Kebutuhan dasar ini antara lain apa Bapak Ibu? Ini dari berbagai sumber yang saya rangkum. Kebutuhan dasarnya pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita akan belajar studi kasus seperti yang Pak Joko bilang tadi. Ini muridnya dari gini tapi gini. Nah, itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu pasti. Bisa satu, bisa dua, bisa semuanya. Ya. Nah, ini studi kasus ya. Ada Ibu Amanda, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah Yuda. Beberapa anak telah mengeluhkan Yuda seringkali meminta bekal makan siang. Kemudian dengan paksa ya, meminta bekal makan siang paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amanda, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Yuda melakukan itu? Nah, kira-kira apa langkah pertama yang akan Anda lakukan jika ada anak seperti ini? Ini terkait restitusi, sudah masuk ke restitusi. Langkah pertama saja, satu langkah. Ada yang berkenan memberikan pendapat? Yo, datangi orang tuanya. Datangi orang tuanya, boleh. Ada. Untuk ngasih bekal. Datangi orang tuanya untuk ngasih bekal. Nah, itu, ya bukan? Mengidentifikasi kasus yang dialami oleh Yuda itu. Oh ya, mengidentifikasi kasus yang dialami Yuda, minta paksa itu ya? Informasi ya. Ya betul. Sehingga akan bisa menentukan solusi selanjutnya dengan kita merefleksi apa identifikasi itu tadi, kita bisa menemukan tindak lanjutnya. Oh, Ya. ya. Apa tindak lanjut yang mengatasinya? Seperti itu. Ya, mantap sekali luar biasa. Oh, masih lagi? Evaluasi. Evaluasi. Setelah mengadakan tindak lanjut kita evaluasi. Apa wis bener iki mau? Apa yang perlu diperbaiki lagi apa? Oh iya betul. Nah, sudah lengkap ya, itu sudah masuk kategori restitusi. Benar juga yang disampaikan Pak Joko tadi, langsung lapor ke orangnya. Tapi terus diawali lagi balik lagi ke mana tadi Pak Joko? Tanyain apakah sudah sarapan. Nah itu juga. Nah, langkah pertama kalau sudah disampaikan tadi itu lengkap sekali ya. Ini langkah pertama dulu. Kalau saya sudah lengkap, sudah masuk ke restitusi. Ini langkah pertama adalah tentu saja kita menanyai seperti yang bilang Pak Joko. Kita tanyai kenapa ini si Yuda ini melakukan seperti itu. Nah ini ada berbagai kemungkinan kalau jawaban Yuda itu merasa lapar karena orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Yuda apa kira-kira Bapak? Nah, pertama itu karena lapar, jadi meminta paksa. Seperti itu. Kemudian kalau alasan Yuda waktu ditanyain apa jawabannya? Ini kan hanya simulasi ya. Kira-kira seperti ini kalau jawabannya Yuda begini itu apa kebutuhan dasar yang tidak dipenuhinya. Nah kalau dia merasa senang jadi perhatian, jadi memperhatikan dia teman-temannya itu, maka saat itu temannya melaporkan kepada guru dan guru beritahu orang tua seperti kata Pak Joko tadi, sehingga orang tuanya menjadi perhatian kepada dia, maka kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi siapa namanya? Tidak, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan Yuda yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Yuda itu berusaha memenuhi kebutuhan dasar atas penguasaan atau kemampuan. Pada kasus Yuda itu seperti itu, tapi ada kasus-kasus lain di mana untuk penguasaan atau kemampuan itu murid-murid kadang seperti ini. Pak Guru, saya tadi bisa melakukan ini, bisa mengerjakan ini dengan cepat, kadang malah media itu juga termasuk penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dan menjatuhkan temannya seperti itu bisa masuk sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar atas penguasaan. Karena ini adalah yang studi kasusnya adalah kasus Yuda. Jadi kalau alasannya seperti ini berarti dia adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kemudian kalau Yuda menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama terus setiap hari ya. Dan dia melihat teman-temannya makanannya beraneka ragam, maka kebutuhan yang dipilih yang tidak dipenuhi maksudnya adalah kebutuhan akan kebebasan, yaitu akan pilihan.
Lalu kalau Yuda beralasan karena dia melakukannya karena iseng aja loh, dan dia menikmati ekspresi wajah, gitu loh Ibu ya. Ada temannya yang kesal itu dia senang lihat saat dia beli makanannya. Menurut Yuda ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Yuda sedang berusaha mencari kebutuhan akan kesenangan karena dia merasa senang dengan melakukan hal tersebut. Jadi itu kita menanyakan kepada Yuda untuk mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh Yuda. Setelah langkah tersebut baru kita masuk kepada langkah restitusinya. Seperti yang disampaikan Bu Ayat itu sudah cukup lengkap, cuma kita akan bahas secara detailnya lagi ya. Nah di sini sebelum masuk ke restitusi itu ada posisi kontrol seorang guru atau orang tua. Posisi kontrol itu seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, menurut Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu yang dua ini posisi sebagai penghukum dan posisi pembuat bersalah ini kalau bisa sebisa mungkin dihindari, bukan berarti ditinggalkan ya, dihindari karena ini juga termasuk bagian dari posisi kontrol. Sebisa mungkin dihindari, kita beralih kepada 3 nilai posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Cuma yang disarankan kalau di dunia pendidikan ini dari kementerian adalah sebagai manajer atau minimal sebagai pemantau. Seperti apa sih posisi kontrol tersebut? Nah ini. Karena kenapa harus dihindari? Karena menghukum dan membuat bersalah itu menyebabkan identitas siswa menjadi gagal. Ciri-cirinya seperti apa yang menghukum dan membuat masa bersalah? Kalau yang menghukum itu gurunya berkata gini, gurunya berkata seperti ini, mengganti, membentak dengan nada tinggi, kemudian melapor namanya, menuju-tuju, ada menyindir, itu termasuk kategori penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah, memulas, dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa karena itu ya seperti itu termasuk membuat rasa bersalah. Gurunya berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan itu termasuk penghukum. Tapi kalau guru berkata kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu membuat murid menjadi merasa bersalah. Nah, kemudian hasilnya apa? Kalau kita melakukan sebagai penghukum, hasilnya tentu saja murid itu akan cenderung memberontak. Kemudian bisa saja menyalahkan orang lain atau bisa saja berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kalau membuat rasa bersalah, tentu saja menyembunyikan, menyangkal, berbohong, habis sama ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Nah, Bapak Ibu pasti punya dunia berkualitas ya. Dunia berkualitasnya Bapak Ibu semua. Ada orang-orang terpilih, orang dulu ada keinginan yang tidak dicapai, ada tujuan, itu dunia berkualitas yang ideal dalam pikirannya. Nah, kalau sebagai guru, maka murid itu juga punya dunia berkualitas, maka murid tersebut akan meletakkan guru itu di luar dunia berkualitasnya. Dia tidak masuk dunia berkualitas karena bukan orang-orang penting bagi murid, bagi dirinya. Tapi kalau membuat rasa bersalah, murid itu akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya karena murid itu dianggap guru beragama dirinya itu bersalah kepada gurunya, jadi dia meletakkan guru menjadi orang penting di dalam dunia berkualitasnya. Nah, murid akan berkata kalau sering kita hukum, kita sebagai penghukum, murid akan pasti cenderung berkata begini, biarkan saja, nanti juga malah lagi, gitu pasti. Di belakang meskipun dari depan kita pasti akan berkata seperti itu, biarkan saja, pasti nanti juga akan malah lagi. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, dia merasa bersalah masih akan dikatakan kepada guru, maafkan saya guru, maafkan saya Pak. Lalu dampaknya apa pada murid? Nah, kalau kita mengambil pidana atau posisi kontrol sebagai penghukum, maka akan mengulangi kesalahannya terus berulang-ulang. Seperti Pak Lili bilang, tadi udah dihukum masih berulang lagi, dihukum berulang lagi karena mengambil tindakan sebagai penghukum. Nah, untuk membuat rasa bersalah, ini maka murid akan merasa rendah diri karena selalu merasa bersalah. Nah, yang kita harapkan adalah posisi sebagai teman atau manajer, semua diharapkan bisa sebagai manajer dan minimal pemantau. Kalau sebagai teman itu dan sebagai pemantau masih ada kontrol dari luar, sehingga mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain. Tapi kalau sebagai manajer
itu murid akan menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah ini bisa dibaca sendiri mungkin ya, kalau saya sampaikan sedikit saja untuk sebagai teman biasanya itu guru akan memberikan alasan dengan nada yang akrab, seolah-olah kepada murid, terus mendekat kepada murid dan berselama. Tapi dampaknya apa sih? Dampaknya murid akan tetap tergantungan. Jadi kalau siswanya itu diajar oleh guru tersebut, dia itu akan senang, akan ibaratnya akan sopan, akan taat aturan. Tapi kalau guru lain masuk, dia akan berbuat yang lain, tidak sopan. Nah kira-kira posisi kita itu ada di mana? Apakah jadi teman atau pemantau atau manajer, atau malah pembunuh atau membuat rasa bersalah? Itu Bapak Ibu sendiri yang bisa merefleksikan yang tahu. Nah kalau saya kemarin saya masih merasa berada di posisi teman. Kadang-kadang juga pemantau belum sampai ke tahap manajer karena terlalu sulit, masih belajar lagi ya. Nah kemudian murid juga akan menjadi lemah atau tidak mandiri karena tergantung, karena menganggap gurunya tadi teman. Tapi kalau gurunya itu udah membuat membuat dia kecewa, itu lagi murid akan berkata, saya pikir bahwa ibu adalah teman saya, ternyata kok begitu. Itu kalau posisi sebagai teman. Untuk pemantau, posisi pemantau ini guru mengandalkan data-data yang ada. Jadi menghitung dan mengukur dengan nada bicaranya itu yang datar dan formal, tidak ada yang mendayu-dayu itu atau seolah-olah akrab sama teman. Jadi datar dan formal saja. Itu sebagai pemantau. Dan membenturkan pada apa peraturannya, Pak? Kamu tahu peraturannya seperti apa kan seperti itu. Kemudian apa yang hasilnya? Tentu saja murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, tidak akan menyesuaikan diri karena hanya dipantau lah. Nah, murid akan meletakkan guru itu dan peraturan itu di dunia berkualitasnya. Kemudian murid akan berkata seperti apa? Berapa banyak bintang yang akan saya dapatkan, bintang penghargaan yang saya dapatkan. Jika saya melakukan ini, saya akan dapat apa? Itu dampaknya nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang didapatkan untuk dirinya. Jadi masih motivasinya dari eksternal, bukan intrinsik lagi, bukan eksternal. Nah kalau sebagai manajer ini yang kita harapkan diterapkan di sekolah, bahwa bagaimana guru menyikapinya dalam kalau siswa mendapatkan permasalahannya atau melakukan melanggar keyakinan kelas yang disepakati, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan benar-benar dengan adanya tulus dan bahasa tubuh yang tidak kaku. Kemudian apa yang ditanyakan waktu melakukan restitusi itu, ya guru berkata apa yang kita yakini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan hasilnya tentu saja menguatkan pribadi anak-anak untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, dan murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kita dalam posisi kontrol seperti yang saya bilang tadi, untuk posisi kontrol restitusi diharapkan sebagai seorang guru itu menjadi menempati posisi kontrol sebagai manajer atau minimal sebagai pemantau. Nah terkait posisi kontrol nanti akan diterapkan posisi kontrol dan keyakinan kelas tadi akan diterapkan dalam segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid yang akan menemukan solusinya, bukan guru. Kita menawarkan restitusi kepada siswa. Nah, posisi kontrol restitusi selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif bagi diri murid. Kita masuk ke segitiga restitusi terkait peran kontrol, posisi kontrol dan juga keyakinan kelas tadi. Nah, segitiga restitusi itu dirancang untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi. Tahapannya apa aja Bapak Ibu? Nah, pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu mulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang nantinya akan menggeser identitas anak dari gagal menuju identitas yang sukses. Identitas sukses tadi yang mana aja Bapak Ibu?
Sebagai apa peran kontrol kita kira-kira? Mulai dari teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah itu yang diharapkan dalam pendidikan restitusi. Kalaupun tidak bisa peran sebagai manajer, ya kita balik lagi sebagai teman, minimal sebagai teman. Penghukum itu boleh dilakukan tidak sih? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya, tapi tidak disarankan. Dalam hal ini tidak disarankan. Boleh dilakukan tapi tidak disarankan karena juga termasuk dalam 5 posisi kontrol. Yang diharapkan adalah menumbuhkan karakter positif dengan posisi kontrol yang tiga tadi, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Minimal sebagai pemantau lah. Cuma lihat tergantung kondisi dan situasi pada murid dan latar belakang murid. Kalau diterapkan sebagai manajer dia tidak bisa, kadang ada anak ditanyain dia malah diem aja. Itu susah. Kita perlu menggali lebih dalam tentang pendekatan kepada anak agar dia mau berbicara. Kadang ada anak juga ditanyain jawabannya cuma tidak tahu. Itu perlu kita dekati lagi lebih dekat agar kita bisa melakukan pendidikan restitusi. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas tadi, dari identitas gagal ke arah identitas sukses. Pertanyaannya seperti apa atau pernyataannya seperti apa? Kita bisa berbicara kepada murid. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu misalnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Itu pertanyaan yang bisa kita lakukan saat menstabilkan identitas. Jadi menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, itu adalah untuk menstabilkan identitas. Lalu kemudian validasi tindakan yang salah. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Validasi tindakan yang salah dilakukan untuk membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya, sekali lagi bahwa setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang 5 tadi. Apa sih yang diberikan pertanyaan saat melakukan restitusi pada tahapan validasi tindakan yang salah? Yang pertama mungkin bisa ditanyakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting dari kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain juga yang baru. Dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti temanmu? Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang memunculkan sekali lagi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, sehingga mampu mengaitkan nilai-nilai yang diyakini dengan tindakan yang salah. Berdasarkan yang kita bacakan dalam keyakinan kelas. Nah, nanti kita butuhkan di sini. Nah, apa keyakinan kelasnya? Apa yang kamu langgar? Kita baca seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah ini atau di kelas ini? Nilai apa yang telah kita sepakati? Ditanyain seperti itu anak-anak kalau sudah melanggar keyakinan kelasnya ya. Terus kelas yang idealnya seperti apa sih yang menurut kamu? Bisa ditanyakan seperti itu. Cuma kadang-kadang ada anak yang tidak ngerti ditanya seperti itu. Kita ubah ini peran kontrol sebagai manajer. Kita ubah pertanyaannya menjadi peran kontrol sebagai pemantau, nanti lain kita sesuaikan dengan kondisi siswa. Pemantau tadi lebih kepada data atau statistik yang ada. Apa peraturan yang seperti itu langsung? Bukan keyakinan terakhir. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Ditanyakan seperti itu supaya anak-anak menggali kesalahannya dan mencoba untuk memperbaiki. Setelah sampai sini kita tawarkan restitusi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya itu, kesalahan itu seperti itu. Kamu ingin jadi seperti apa dari itu ya? Nah, ini ada contoh, bentar ya. Contoh video, ada contoh video demonstrasi. Ini yang saya lakukan di kelas. Sebenarnya ini rekayasa karena memang hanya sekedar untuk simulasi atau demonstrasi. Nanti kalau ratingnya kurang maksimal ya mohon dimaklumi ya. Langsung saja ke permasalahan ya.
Aspi Guru panggil ke sini, Tapi ya. Ini cuma demonstrasi, disclaimer demonstrasi. Tidak, ini berbeda karena nilai siswa lebih rendah daripada tidak masuk media. Asli, bercanda itu boleh, tapi ingat ada batasannya, ada boleh berlebihan. Kalau kamu melihat menjadikan merasa sendiri atau merasa tidak enakan menjadinya, merasa ada sesuatu yang membuat dia sedih, jangan itu salah, itu bisa menyakiti hatinya. Nanti hasil dari senang melakukan hal seperti itu. Jadi lihatlah, ada yang sedih kan, dari mana? Bila kalau dia yang menjadi siswa, di mana kira-kira perasaan hasil? Ya, jadi merasa bersalah pada siswa. Jadi cuma merasa bangga karena lebih hebat daripada siswa. Nah, kita tahu tidak kalau ini sudah mengenai teman kelas. Nanti kita akan direkam. Ya Pak, Andi melanggar keyakinan kelas. Kira-kira mesti akan batasan kira-kira mesti. Dengan apa ya? Oh, dengan bahaya ya? Ya, itu sekali mungkin pasti tahu sudah mana keyakinan kelas sudah disepakati bersama. Nah, sekarang kita cari solusinya kira-kira apa yang bisa dilakukan agar bisa memperbaiki kesalahan ini pada siswa. Ya Pak, masih akan minta maaf kepada siswa. Ya, bagus sekali Rizky. Nah, kira-kira ada hal lain yang bisa dilakukan Biar tambah lama ya. siswa Biar agak lama dikit. Iya. Apa ya kira-kira? Hah? Masih akan mengajak siswa untuk belajar biar nilai ujian siswa semakin membaik. Bagus, dua jempol berarti aku ucapkan terima kasih masih sudah bersedia makan waktunya ini aku di sini. Nah, selanjutnya nanti kuliah ulang dan nanti di sana ya. Terima kasih Pak Guru. Ya sih, terima kasih kembali. Sekarang nanti boleh pulang dan masih ada di jalan ya. Ya Pak Guru. Bapak-Ibu tadi sedikit demonstrasi terkait penerapan pendidikan institusi dan tadi skenarionya ya. Jadi mungkin studiosi di lapangan tidak akan seperti itu semudah itu, cuma tadi hanya simulasi bahwa kita melakukan pendidikan institusi dari menggeser identitas anak dari yang gagal ke identitas sukses, kemudian kita validasi tindakan yang salah dan yang terakhir adalah penanganan dari. Nah, jadi Bapak Ibu, seorang guru kesimpulannya adalah seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang kita dibahas tadi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan pendidikan institusi. Nah, sebelum diakhiri diseminasi kali ini, mungkin ada yang berpendapat atau bertanya dari teman-teman semua? Ada? Sudah, kalau tidak ada, terima kasih sudah mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Saya pamit undur diri. Kita tutup kegiatan ini dengan bacaan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.